Assalamualaikum Pak Kodri, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Sri. Ya, terima kasih Pak Kodri sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Ya, sesuai ya dengan yang kita bahas ya, dan rencananya pada waktu-waktu sebelumnya. Dan hari ini kita akan fokus membahas rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, apa sih yang ingin Bapak capai dari sisi ini? Eh, Baik, Bu Sri. Karena sudah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih ya, Bu Sri. Begini, Bu, Ya. saya ingin menemukan cara agar siswa di kelas saya itu bisa lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Tapi saya Oh masih gitu. bingung seperti apa supaya aktifnya itu, Bu. Jadi gitu ya. Jadi tujuan kita bertemu hari ini adalah untuk memahami penyebab siswa itu kurang aktif ya, dan mencari cara agar mereka itu lebih terlibat ya Pak ya. Nah, Betul, Bu. menurut Pak Kodri, apa sih tujuan lain yang ingin Bapak tambahkan? Yang saya ingin tambahkan, saya ingin mengetahui apakah metode Mhm. mengajar saya sudah tepat atau perlu ada penyesuaian, Bu. Karena sejauh ini saya mengira ada permasalahan dalam hal ini juga. Seperti itu, Bu Sri. Oh gitu. Jadi kita punya dua tujuan ya, memahami penyebab siswa itu kurang aktif dan mengevaluasi apakah metode pengajaran Bapak perlu diadaptasi untuk meningkatkan partisipasi ya. Iya, Bu. Baik, sekarang mari kita identifikasi lebih lanjut Pak Kodri. Apa yang sudah Bapak perhatikan dari perilaku siswa selama pembelajaran ini? Ini, Bu, saya sering melihat siswa ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka diam. Mhm, Kemudian hanya beberapa siswa yang menjawab ketika saya mengajukan pertanyaan kepada forum di dalam satu kelas tersebut. mhm. Kemudian beberapa siswa itu terlihat enggan untuk berbicara, Bu, pada saat saya memberikan pertanyaan ataupun enggan untuk memberikan pertanyaan ketika saya persilahkan. Oh gitu. Nah, menurut Bapak, apa sih yang menjadi penyebab utama keengganan mereka untuk berpartisipasi? Apakah mereka kurang paham, takut salah, atau mungkin ada faktor yang lain ya? Kalau menurut saya sih, Bu, mungkin mereka takut salah atau merasa tidak percaya diri, kemudian Mhm. mungkin metode saya kurang interaktif sehingga mereka merasa bosan, Bu. Jadi, Pak Kodri melihat ada 2 hal utama ya, yaitu kurangnya kepercayaan diri, masalah metode pengajaran yang kurang menarik. Nah, apakah ada nggak faktor lain yang menurut Pak Kodri itu perlu dipertimbangkan? Bisa jadi, Bu, kemungkinan Mhm, materi yang saya sampaikan siswa merasa kurang relevan. Relevan mhm. artinya di sini tidak sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga materi tersebut dianggap kurang menarik oleh siswa, Bu, seperti itu. Nah, dengan masalah yang sudah kita identifikasi, mari dah kita buat rencana tindakan. Apa yang bisa Bapak Kodri lakukan, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keaktifan siswa? Eee, yang bisa saya lakukan, Bu, Mhm, ini, saya bisa mencoba membuat kegiatan diskusi kelompok kecil, agar iya, siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara. Kemudian mhm. saya juga bisa memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk bertanya dan berpendapat, Bu. Itu ide yang bagus Pak Kodri. Nah, bagaimana dengan metode mengajar Bapak? Apa yang bisa diubah agar pembelajaran lebih menarik? Untuk permasalahan yang ini, Bu, saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, misalnya Mhm. dengan video atau permainan edukatif. Kemudian saya juga akan mencoba menyampaikan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terkait dengan materi itu, saya berharapan nanti anak-anak ini paham dan itu sesuai dengan Mhm. realita kehidupannya sehingga itu ngena, Bu, terhadap diri mereka. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi rencana Pak Kodri itu, membuat diskusi kelompok kecil, memberikan lebih banyak kesempatan berpartisipasi, serta menggunakan media dan metode pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Nah, apakah ada nggak langkah lain yang ingin Bapak tambahkan? Ini, Bu, saya akan memastikan untuk memberikan apresiasi ataupun umpan balik positif kepada siswa yang berpartisipasi, agar Mhm. mereka lebih termotivasi lagi, Bu. Nah, rencana Pak Kodri itu sudah sangat baik. Bagaimana kira-kira Pak Kodri akan memantau perkembangan keaktifan siswa setelah penerapan perubahan ini?
Ini Bu, saya akan mencatat siapa saja yang aktif selama proses pembelajaran dan saya juga akan memberikan dorongan kepada siswa yang belum aktif. Selain itu, saya bisa mengadakan refleksi bersama di Iya. setiap akhir pembelajaran ataupun sekali sebulan untuk mengetahui pandangan mereka terkait dengan pembelajaran yang sedang kami lakukan di kelas. Seperti itu Bu Sri. Baik sekali Pak Kodri. Jadi Pak Kodri itu berkomitmen untuk memantau keaktifan siswa, memberikan umpan balik positif, dan melakukan refleksi di akhir bulan tadi ya. Nah, apakah ada nggak hal-hal lain yang ingin Bapak tambahkan sebelum kita akhiri sesi ini? Sepertinya sudah cukup Bu, saya merasa lebih Mhm. jelas, merasa lebih tercerahkan terkait dengan rencana ini. Terima kasih banyak Bu Sri. Sama-sama Pak Kodri, saya juga senang bisa membantu. Semoga langkah-langkah yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, dan kita bisa bertemu lagi nanti untuk mengevaluasi hasilnya. Baik, terima kasih Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Saya Ya. rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.